Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas sedikit model relasional. Saya hanya mengambil poin-poinnya saja di sini. Jadi waktu singkat video ini untuk mengambil poin-poinnya pada model relasional. Oke, pokok bahasan yang kita bahas pada hari ini adalah konsep model data relasional, 3 jenis utama model data, keuntungan model data relasional, skema relasional database, dan instance relasional, atribut dan domain, tuple dan null value, operasi relasional, tahapan normalisasi dan aturan CODD. Oke, konsep model relasional. Konsep model relasional adalah ada 3 di sini yang akan dibahas. Ya, di sini dibahas ada 3. Konsepnya adalah pertama model data, yang kedua model relasional, yang ketiga model data relasional. Oke, model data itu adalah kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik makna data, dan batasan data. Model relasional saat ini model data yang paling banyak digunakan adalah model relasional. Ini karena bentuknya yang sederhana dibandingkan dengan model jaringan network atau model hierarki. Bentuk yang sederhana ini memudahkan programmer untuk melakukan berbagai operasi data, query, insert, update, delete, serta lainnya. Berikutnya adalah model data relasional, adalah model relasional, model data, terus penggabungannya adalah model data relasional. Ini perbedaannya, konsep dari penggabungan antara model data dengan model relasional. Nah, itu penggabungan antara model data dan model relasional itu adalah model basis data yang menggambarkan berkas data dalam bentuk tabel 2 dimensi yang terdiri dari baris dan kolom. Nah, ini saya berikan model relasional pada satu kasus. Jadi kasus di sini ada tabel mahasiswa, ada tabel mata kuliah, ada tabel nilai. Nah, di sini perhatikan di tabel mahasiswa itu ada nomor pokok mahasiswa, nama, alamat. Nah, di mata kuliah itu ada kode mata kuliah, ada nama mata kuliah, ada SKS. Nah, pada tabel nilai itu ada nilai ini, ada 2 key yang diambil dari NPM ini, diambil dari tabel mahasiswa. Kita lihat di sini. Nah, di sini bisa dilihat primary key pada NPM di tabel mahasiswa itu diletakkan di tabel nilai. Nah, primary key yang ada di mata kuliah diletakkan di tabel nilai di sini. Nah, artinya tabel mahasiswa itu primary key-nya adalah NPM, tabel mata kuliah adalah kode mata kuliah, sedang sini adalah foreign key. Foreign key-nya adalah NPM dan foreign key kode mata kuliah. Ini adalah foreign key-nya karena dia berhubung atau berelasi dengan primary key pada tabel lainnya. Nah, istilah-istilah di dalam model relasional ini ada beberapa istilah yang harus kita kenal. Pertama adalah relasi, kedua adalah atribut, ketiga tuple, keempat domain, ada derajat, ya, dan ada kardinalitas di sini. Oke, ini adalah istilah-istilah dalam model relasional. Sedangkan pembahasan kita nanti itu kita akan membahasnya di dalam materi ini ada relasi, atribut, tuple, domain. Ada semua yang ada di nanti materi ini. Oke. Jenis utama model data. Pertama, ada model data konseptual. Ini tujuannya deskripsi dan contoh.
Silakan nanti dilihat slide-nya, tujuan, deskripsi, dan contoh ini. Yang kedua, ada model data logis. Ada tujuan, deskripsi, dan contoh. Bisa dibaca nanti di slide-nya. Yang berikutnya ada model data fisik. Jadi tiga jenis utama model data ini adalah model data dalam relasional. Jadi kalau konseptual itu adalah memberikan gambaran besar tentang data, logis itu mendeskripsikan hubungan logis antar data dalam basis data, dengan model data fisik adalah menguraikan detail penyimpanan data di komputer. Nah, keuntungan model data relasional itu, pertama dia mudah digunakan, kedua fleksibilitas pengguna, yang ketiga keamanan yang baik, dan tingkat presisi yang tinggi. Detailnya ada di dalam slide yang sudah di-share. Nah, ini ada keuntungan model data relasional lainnya. Itu saya mengambil dari salah satu web, ada di slide. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa keuntungan model data relasional ini banyak. Tidak hanya 4 yang ada pada slide, dan di sumber lain itu mempunyai ada konsistensi integritas data, dan ada pengambilan dan manipulasi data yang mudah. Pengambilan data yang mudah ini adalah fleksibilitas pengguna, sama di dalam slide. Nah, ada skema relasional dalam database. Ini garis besarnya yang menunjukkan bagaimana cara menyimpan dan mengatur informasi dalam database. Skema ini juga menggambarkan koneksi apa yang membentuk sebuah database. Skema database relasional berisi ada daftar atribut. Sebagai contoh database mahasiswa sebagai berikut. Saya contohkan lagi skema yang lain yang saya dapatkan dari sumber internet. Nah, itu di dalam slide tadi, kita ada pergeseran tadi. Sebenarnya namanya adalah di sini adalah Iqbal Parabi, alamatnya Lampung, agamanya Islam. Di sini contohnya ada Irwan. Jadi ini mungkin lebih jelasnya. Di slide ada kesalahan bergeser kolomnya. Ada Blasius Mary, ada Rido, ada Kanda Januar. Nah, ini adalah NPM, nomor pokok mahasiswa, ini nama, ini alamat, dan ini agama. Nah, di sini mata kuliah. Mata kuliahnya ada di sini. Dan dua, ini tabel mahasiswa, dan ini tabel mata kuliah. Kemudian ada tabel nilai. Dan ini yang seperti saya jelaskan, bahwa relasi di dalam tabel ini adalah antara NPM dan kode mata kuliah, dan terdapat ada nilai MIT dan nilai UAS. Jadi tabel ini berelasi antara tabel NPM, tabel mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Dan nilai inilah yang merelasikan tabel ini terbentuk dari dua relasi tabel mahasiswa dan mata kuliah. Nah, ini contoh model relasional akademik sederhana, di mana terdapat 3 tabel. Ya, ini nilai berbeda terhubung antara tabel mahasiswa dan mata kuliah terdapat pada nilai di mana terdapat NPM yang berasal dari tabel mahasiswa dan kode mata kuliah berasal dari tabel. Dan ini ada di slide juga atribut, karakteristik, dan entitas. Misalnya pada tabel mahasiswa dapat berupa nomor pokok, atribut kunci digunakan untuk mengintegrasi entitas secara unik. Atribut dapat berupa simpel nilai tunggal, multi nilai. Simbol atribut diwakili oleh elips dalam entry RD. Ini saya buat contoh apa sih atribut dan domain. Oke, di sini saya mengambil dari satu website. Ini lebih lanjutnya dikenal skema relasi. Ini sebagai contoh. Atribut relasi R dinyatakan sebagai R A1, A2 sampai N, di mana R relasi dan AI adalah atribut ke 1, 2, dan seterusnya. Itu adalah contoh di sini pegawai
itu mempunyai NIP, mempunyai nama, alamat, gaji, dan kode divisi. Nah, atribut itu merupakan kolom dari suatu relasi yang mempunyai nama. Atribut-atribut pada satu relasi tidak harus tersusun secara khusus. Contohnya pada relasi pegawai, itu mempunyai 5 kolom untuk atribut: NIP, nama, alamat, gaji, dan kode divisi. Nah, sedangkan tuple, tapi mungkin domain dulu ya, karena tadi atribut dan domain. Sedangkan domain itu merupakan kumpulan dari nilai-nilai data yang mungkin untuk satu atribut dan bersifat atomik. Contoh, domain dari atribut kode divisi adalah divisi 01, divisi 02, divisi 03, divisi 04. Itu satu domain gitu. Sama seperti misalnya jurusan teknik informatika, jurusan teknik sipil, jurusan mesin, itu satu domain. Itu dikatakan domain. Nah, sedangkan tuple, ini sebenarnya row, ya, record, ya, merupakan suatu baris dari suatu relasi. Pada relasi pegawai, setiap tuple mempunyai 5 nilai, masing-masing untuk setiap atribut NIP, nama, alamat, gaji, dan kode divisi. Nah, ini saya gambarkan. Saya berikan contoh gambar. Nah, pada contoh gambar ini menjelaskan tadi ada divisi. Nah, ini satu domain ini. Divisi 1, divisi 2, divisi 3, divisi 4. Itu namanya domain. Satu domain. Ya. Nah, sedangkan ini adalah derajat relasinya. Nah, derajat relasinya 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah primary key pada tabel divisi. Dan ini adalah foreign key pada tabel pegawai. Dan ini berelasi. Berarti artinya Muhammad Ali, Jalan Depok, alamatnya Depok 1 nomor 2, itu divisinya adalah divisi, namanya adalah divisi apa ini? Divisi pemasaran. Karena div 02, kodenya adalah pemasaran. Itu lokasinya Jakarta Timur. Kalau div 04, berarti Sasanti itu adalah divisi administrasi. Budiman berarti divisi produksi, karena div 01. Nah, ini yang disebut dengan atribut tadi seperti ini. Kode divisi, nama divisi, lokasi. Nah, itu penjelasan tentang atribut dan domain. Perbedaannya di situ. Jadi kalau domain itu divisi 01, 2, 3, 4, sedangkan domain itu divisi 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan atribut adalah kode divisi, nama divisi, dan lokasi. Nah, tuple, ini tuple. Ini per baris. Divisi 01 produksi Bogor 1 tuple. Ini tuple yang kedua, tuple ketiga, tuple keempat. Bisa disebutkan baris ataupun row. Oke. Tuple tadi sudah dijelaskan. Null ini adalah sebenarnya nilai yang tidak diketahui atau dia nilai kosong atau nilainya tidak ada. Itu null. Nanti dalam database itu biasanya sering ada null gitu. Saya contohkan aja ya. Nah, di sini kita lihat dalam database ini saya mengambil salah satu database yang ada di komputer saya. Itu database ini null, berarti datanya tidak ada. Jadi artinya memang ini tidak mempunyai nilai. Sedangkan tanggal create itu ada nilainya. Jadi kalau ada nilai itu seperti ini. Kalau nggak ada nilai dia seperti ini. Dalam database akan kelihatan null. Itu adalah nilai yang tidak diketahui atau tidak mempunyai nilai. Oke, ini tuple atau row. Nah, operasi relasional itu ada seleksi, proyeksi, gabungan, join, penggabungan, dan pengurangan. Nanti silakan di searching lagi di internet untuk lebih dalam tentang operasi relasional. Seleksi, proyeksi, gabungan, dan penggabungan ini. Normalisasi database itu ada proses desain yang bertujuan untuk mengorganisir dengan ada proses normalisasi. Ini antara berbeda ini istilahnya. Ini ada di slide, silahkan dilihat aja. Nah, paling penting di sini tahapan normalisasi. Tahapan normalisasi itu ada meliputi tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga.
Mungkin saya contohkan tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga nih di dalam contoh tabel gambar ya. Jadi sebenarnya tujuan normalisasi database biasanya itu jarang dilakukan dalam database skala kecil. Tapi biasanya normalisasi database itu dilakukan karena database yang skalanya besar, minimal medium. Jadi kalau misalnya database sederhana ya tidak perlu dinormalisasi mungkin. Tapi yang dianggap diperlukan pada penggunaan personal maupun untuk suatu perusahaan. Oke, kita akan lihat kasus uh, pada kasus tabel ini. Di sini diperhatikan ada kode barang, ada nama barang, ada jenis barang, ada quantity, ada tanggal input, dan ada deskripsi barang. Contoh ini adalah contoh pembelian atau faktur. Jadi barang 01 namanya meja, jenisnya ada furniture, kuantiti barangnya meja itu ada 40, kursi itu 80, meja kecil 12. Ini maksudnya. Terus jenis ATK ada ballpoint. Jadi di sini gudang barang tapi masih belum dinormalisasi. Ballpoint HVS A4 paperclip itu jenis ATK, ada 200 stoknya ballpoint, HVS ada stoknya 14, paperclip ada 1000. Nah ini tanggal input barangnya. Jadi ini tiga-tiga ini input barangnya bersamaan. Sedangkan ini meja kursi meja kecil, meja dan kursi itu input barangnya bersamaan, sedangkan meja kecil itu inputnya berbeda tanggal. Nah ini sebelum dinormalisasi. Nah normalisasi tahap 1 NF. Nah di sini 1 NF jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Kita pecah dengan sebelumnya tadi begini, jadi kita akan membuat jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 row semuanya. Oke, jadilah ini 9 row. Ya, kita bisa lihat dari tabel sebelumnya. Nah, ini menjadi 9 row. Bisa diperhatikan. Nah, ini adalah 1 NF. Oke, terus berikutnya 2 NF. 2 NF itu dipecah antara tabel barang sama tabel jenis barang. Dipecah nih. Kalau bisa diperhatikan di sini, tabel barang tadi seperti ini, tabel jenis barang dipecah jadi kode barang, ada nama barang, ada tabel jenis barang. Nah, jadi ada kode barang, nama barang, tapi dipecah lagi normalisasi 2 NF. Seperti ini yang terjadi. Nah, setelah dipecah seperti ini, 3 NF dilakukan proses seperti ini. Nah, jadilah tabel ini menjadi 3. Ada tabel jenisnya saja. Ini tinggal dikasih jenis barang. Ini bisa jadi primary key atau bisa ditambahin nomor atau ID jadi primary key untuk tabel jenis barang. Nah, di sini primary key tabel barang dan ada tabel detail barang. Jadi ini pecah menjadi 3 setelah dilakukan normalisasi 3 NF. Dan lebih mudah untuk dilihat. Nah, di sini dilihat bahwa tabel detail barang itu ada foreign key untuk jenis barang dan kode barangnya juga foreign key. Itu tahapan tadi, contoh tahapan normalisasi 1 NF, 2 NF, dan 3 NF. Berikutnya aturan CODD. CODD ini mengacu pada set 12 aturan. Di sini di slide ada dijelaskan 12 aturan. Itu dikembangkan oleh CODD pada tahun 69 ya. Bukan tahun 79. Oke, topik penting pada pembahasan ini adalah Anda harus mempelajari skema relasional database lagi lebih dalam. Karena ini penting. Karena dalam slide ini itu masih terlalu kulit. Jadi nanti bisa searching di internet skema relasional database. Anda harus mempelajari juga operasi relasional itu apa saja. Dan
di slide ini masih kulit-kulitnya. Jadi Anda bisa cari nanti di internet tentang operasi relasional. Terus berikutnya tahapan normalisasi 1NF, 2NF, 3NF. Tadi hanya salah satu kasus saja yang ada di video. Anda bisa cari kasus lain yang ada di internet. Bagaimana memecahkan satu masalah normalisasi yang tabelnya kompleks. Jadi normalisasi, bahkan normalisasinya bisa yang menjadi setelah 3NF menjadi relasional. Jadi tabel berelasi. Nah, itu cari contoh kasusnya untuk tahapan normalisasi. Oke, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan untuk rangkuman dari video, rangkuman dari slide yang saya bikin dalam bentuk video. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.